betul-betul suci karena ketemu dengan jodoh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu fasilitator yang saya hormati dan saya cintai, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari semuanya, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah atas kehendak dan ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang baik dengan tujuan yang sangat-sangat baik pula, dan berjalan dari sehat walafiat walaupun mungkin ada beberapa yang baik tidak masalah. Salawat serta salam mari kita sama-sama kepada junjungan kita junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua di sini maksudnya kita dapat sahabat dari beliau ini amin ya Allah. Bapak Ibu yang hormati, izinkan saya di mewakili rekan-rekan untuk menyampaikan kesan dan pesan selama kita mengikuti teks atau pembinaan teknik PPIH Arab Saudi 2024. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, perasaan anugerah saya luar biasa sekali, bahwa ada banyak hal yang bisa kita temukan di sini, terutama kaitannya dengan ilmu-ilmu yang akan kita terapkan di tempat penugasan kita nanti. Yang tentu saja akan kita menjadikan pertama, karena pada dasarnya kecuali mungkin yang sudah pernah berangkat ke sana, kalau kita dulu sama sekali kita masih membayar kita saat berangkat ke situ kita sama sekali tidak bisa, apalagi ada fenomena berjanjikan yang sudah pernah diperlukan lagi, jangan yang belum dan sudah diperlukan lagi. Jadi kalau sebenarnya jadi selama pas kita mau menjelaskan ini aturan dan sebagainya, saya bengong gitu, ya Allah, saya sudah berhati sekali masih bengong. Masalahnya begini, kalau sebagai jemaah itu misalnya kita kan organisasi kepada jemaah yang nggak mau tahu lebih dari di mana itu kan istilahnya seperti jadi kita yang mungkin menunjukkan begitu bukan ya. Jadi pas di sini jelaskan sama fasilitator dan perbedaan sebagainya, kita baru sedikit istilah yang kita buka ini proses dan sebagainya. Dan itu saya rasakan sangat penting, walaupun ini dengan aturan terus memahami walaupun ada penting dalam faktor usia juga ya. Kita tak sejaya tangkapnya, nggak sehebat muda dulu. Apalagi mudanya memang tidak hebat ya tangkapnya ya. Jadi sekarang sudah berupaya gitu. Tapi ya apapun itu, sekali lagi ucapan terima kasih yang selalu perhatian yang sedikit kami sampaikan kepada para fasilitator, para pejabat berkaitan dan sebagainya semuanya menyerap. Dan itu sangat apa ya? Kalau Allah menyakitkan mungkin ragu-ragu berangkat ke sana karena tidak punya dan sebagainya, di sini ya kita lebih yakin, lebih pasti, lebih yakin walaupun masih berapa seperti apapun itu ilmunya sudah kita dapat atau sudah kita dapat, tinggal kesiapan kita dan visi kita. Yang paling utama kita sama-sama kita siapkan visi kita, karena tidak hanya mental, visi juga baik, mental apalagi visi tanpa mental juga tidak akan terjadi jalan. Walaupun sampai banyak ilmu, tapi mental apa itu jelek, saya yakin bisa banyak bohongnya, banyak ngumpetnya, dan disampaikan para pelatihan, disampaikan fasilitator, mungkin dari sebentar lebih dihilangkan. Kalau Bapak Ibu, tentunya yang benar pesan kita sama-sama ya untuk keadaan alma mater ini, apapun itu kita sudah menjalani pendidikan singkat 10 hari, tapi yang kita tetap berpolitik, tentukan kata dan benar-benar bisa terjadi bersilaturahmi. Dan sebetulnya pada hakikatnya kita belum apa-apa, kita belum berhenti apa, kita itu baru pendidikan dasar, kita baru tiba ilmunya yang singkatannya ya nanti 2 bulan bersama kita di Arab Saudi ya Pak. Itu mungkin jadi ya lagi saya mohon dan saya harapkan kita bisa tetap mempersiapkan diri dan kemudian untuk pesan
Bapak Ibu hormati, kalau sadar itu di sadar itu dicatatkan di sapi dan ayat itu bahwa ada ribuan orang yang seperti kita di sini. Ada ribuan orang, 30.000 kurang lebih dapat dan kita akan beruntung dituju. Nah, itu tadi pada itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melayani para tamu Allah di sana. Dan kalau saya bilang bahwa mungkin di antara rekan-rekan Bapak Ibu ada yang 6 bulan yang lalu belum membayarkan pesan haji. Betul. Mungkin 6 bulan lalu belum terbayar bahwa kita tiba-tiba terpilih Bapak di peserta pilihan dan itu sangat penting. Tapi saya pribadi, saya 6 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu itu banyak belum bayar yang tadi nanti. Tapi di mana ada pengumuman bahwa bisa mencalonkan minta membayar pilihan yang juga saya bisa baik. Dan saat ini ada lulus itu sudah luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu, apa sudah kita bahkan di sini ya selain ilmu yang paling utama kita hidup di luar orang beragama seperti itu. Saya selama dulu di sana ada di sini dengan bicara orang dan apa istilahnya para pembina kita, para pejabat kita di mana, masya Allah. Gimana ya? Saya semakin rendah ini, semakin saya di semua mungkin Bapak Ibu. Dia mendengar ucapan-ucapan yang ada hubungan dengan agama, masya Allah. Gimana ya? Dengan bahasanya saya nggak bisa mengenal sedikit kalau ada agama. Kasih saya dan Polri, sedangkan ya mungkin beberapa orang lebih mengidentikan bahwa orang yang punya agama, tapi insya Allah waktu kita begitu begitu. Cuma saya pribadi, saya sendiri saja udah ada makin ilmu yang seperti jompa. Selama di sini saya tentang pilihan yang apa ya? Saya sampai ngomong ke istri. Tisu. Saya tidak berharap sebagai itu menurut saya dapat hadiah haji karena di saya itu adalah sebuah yang luar biasa dan Allah menilai lebih apa artinya harus punya spesifikasi diri untuk bisa berhaji. Saya alhamdulillah berhaji juga gratis, di mana mungkin Allah memampukan haji saya dan prosedur saya juga haji ini saya dapat dan sebagainya. Saya sudah malu sama Allah. Saya sudah malu. Ini yang ketiga kali saya pindahkan kaki di alam seperti itu dong di kota. Saya sudah malu dengan Allah. Saya malu. Ibadah saya masih dangkal. Ibadah saya masih dangkal. Ilmu saya dari rupanya Pak. Dan saya malu. Sampai saya tiap sholat tidak berani lagi minta apa-apa sama Allah Pak. Karena saya Allah sudah memberikan saya semuanya seperti itu lagi. Mungkin bertahan. Di antara kanan juga ada yang saya di mana Allah menunjukkan kuasanya. Dalam situasi tidak mungkin kami bisa berhaji, bisa umroh.
itu Pak. Dan saya tak tahu amalan apa saya yang amalan saya kepada Allah sehingga Allah menghadirkan saya di sana suci seperti itu. Dan untuk itu Bapak Ibu, tolong sekali lagi saya bukan menolak agama, tapi mohon amalan-amalan yang selama ini entah yang besar yang kecil, tolong jangan sampai disepelekan Pak. Di tengah jalan memberikan kesempatan orang untuk lewat misalkan kita mengarah itu sepele Pak, tapi Allah kita datang amal mana yang amal kita jangan mengejar amal besar itu supaya dan saya cukup sekian, tambah panjang malah saya tambah yang tambah maaf kalau saya pending setelah itu saya katakan pada kembali. Baik, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah berharap banyak hal yang sekali disampaikan oleh semua kita semuanya. Lalu ini menjadi harapan kita bersama agar besok ini bukan menjadi pertemuan terakhir kita, tetapi besok kita akan bertemu kembali di tanah haram di Arab Saudi. Amin. Amin ya. Saya ingin matur sedikit, mohon izin. Pertama-tama tentu saya sangat bersyukur bisa berkesempatan di sini belajar bersama Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 10 hari untuk ukuran anak-anak kecil seperti saya seperti ini. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa dan patut kita syukuri, sehingga atas kesempatan inilah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, kepada rekan-rekan yang sudah bertahan selama 10 hari dengan berbagai dinamika belajar, berbagai dinamika situasi yang banyak menguras emosi kita, energi kita, bahkan termasuk juga teman-teman banyak yang mulai sakit Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena kita sudah hebat dan bertahan sampai hari ini Bapak Ibu sampai kedua, saya ingin mengucapkan maaf baik untuk saya pribadi maupun mewakili rekan-rekan guru juga apabila selama proses belajar kita 10 hari ini banyak hal yang sekiranya menjadi kurang berkenan di antara Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir, mungkin ini khususnya karena saya ya, Pak Haji, kebetulan selama beberapa hari di sini saya banyak sekali mendapatkan doa dari kakak-kakak dan Bapak Ibu. Kiranya besok kita menjadi petugas haji atau setelah menjadi petugas haji saya ketemu dengan jodoh saya. Sektor berat, saya mengucapkan terima kasih atas semuanya. Yang saya percaya jawabannya akan lebih mudah atau lebih berat digabungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama menghalalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis 28 Maret 2024, sebanyak 120 peserta bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 2024 telah menyelesaikan bimbingan selama 10 hari di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Tribuners, beragam kesan dan pesan disampaikan oleh para peserta BIMTEK. Harapan mereka, kesan mereka selama melewati atau mengikuti BIMTEK ini. Yang jelas Tribuners, suasana kekompakan, keakraban dan persaudaraan sangat terasa bagi para peserta BIMTEK, dan itu memang diharapkan terpupuk sejak mereka di tanah air sebelum melaksanakan tugas di Arab Saudi nanti. Ada yang akan bertugas di Dakar Bandara, ada yang akan bertugas di Dakar Madinah, dan ada yang akan bertugas di Dakar Mekah. Dan pada puncak pelaksanaan ibadah haji, mereka semua akan bertugas di Ar-Muznah, Arafah, Musdalifah dan Mina untuk mengawal, mendampingi, mengayungi dan melayani 241.000 jamaah haji asal Indonesia. Jadi benar, berikut kita dengarkan bersama kesan-kesan para peserta BIMTEK. Assalamualaikum, Mas.
Waalaikumsalam Pak Dirman. Dari mana nih Mas? Saya Ahmad Safi dari RSI NU Demak, Bapak. Bisa diceritain kenapa Mas Safi bisa sampai di sini jadi PPH gitu? Alhamdulillah berkat dari Allah nih Bapak, ini hadiah dari Allah bahwa saya kebetulan dulu pengen daftar yang Kemenkes tapi tidak lolos. Kemudian ada rekrutmen dari Kemenang yaitu PKP 3JH. Kemudian saya mendaftar Bapak, dapat informasi dari teman dari UPT Makassar. Oh, dari Makassar informasinya? H-1 saya mendaftar. Informasinya justru dari Makassar ya? Iya betul, teman saya bertugas di UPT Makassar menyampaikan bahwa ada rekrutmen Kemenang. Selama 10 hari di sini gimana kesan-kesan Pak Safi? Alhamdulillah luar biasa, dapat banyak ilmu, banyak teman, banyak pengalaman, sering dari teman-teman yang terbaik, dan kita dapat memberikan nanti ke depan insya Allah memberikan pelayanan terbaik di Arab Saudi. Di Arab Saudi nanti Mas Safi di sektor mana? Alhamdulillah saya mendapat kesempatan nanti di sektor khusus area Masjidil Haram. Oh, Dakar Mekah. Ya, sektor usaha area Masjidil Haram. Kira-kira tupoksinya itu seperti apa Mas? Tupoksi dari PKP 3J ada 3, yaitu memberikan pembinaan, perlindungan, dan pelayanan. Selain kita juga menangani pertolongan pertama pada jamaah haji yang sakit, kita juga memberikan perlindungan seperti pinjam dan juga bimbingan ibadah manasik haji seperti itu. Oke, makasih banyak Mas. Ya, sama-sama, sehat selalu. Sampai ketemu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.